Baiklah, selamat siang Bapak Ibu guru, rekan-rekan PBG serta guru pamong dan juga Bapak Ibu dosen. Nah, jadi pada saat ini saya akan melaksanakan peer teaching. Nama saya Reinhard C. Malau. Nah, nomor UKG saya 201900700140. Nah, asal sekolah SMA Santa Maria Medan. Nah, jadi sama seperti rekan-rekan yang lain, nanti Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin untuk rekan-rekan PBG nanti akan saya panggil Nak atau dengan nama. Jadi tolong dimaklumi demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Nah, langsung saja. Oke, baik, selamat siang anak-anak kami seluruhnya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Waduh, kok masih lemas-lemas sekali nih. Ayo. Iya, Pak. Sekarang coba duduknya yang rapi, kemudian ditarik nafas pelan-pelan. Ayo sama-sama fokus. Nah, kita tarik nafas dalam-dalam ya. 1, 2, 3 ya. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Nah, jadi pada hari ini nanti kita akan belajar tentunya melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, saya lihat memang kita sudah hadir semua ya di tempat ini ya. Nah, namun coba si Rija bagaimana nak? Adakah teman-temannya yang belum datang atau semua sudah hadir di tempat ini? Dari yang saya cek, Pak, di absen juga sudah hadir semua, Pak, hari ini. Tidak ada yang absen, Pak. Oke, baiklah. Namun tetap ya, harus tetap semangat lagi belajarnya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, nah ada baiknya kita berdoa. Nah, berdoa dipimpin oleh anak kami Nurainun. Silakan, Ainun, pimpin doanya anakku. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih anakku Nurainun ya. Kamu memang sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang lain. Tetap semangat ya. Nah, karena pembelajaran kimia kita hari ini tentunya akan menyenangkan, lebih menyenangkan dari sebelum-sebelumnya. Setiap hari kita perbaharui diri kita untuk belajar lebih baik lagi. Baiklah, nah untuk saat ini, coba share screen dulu. Sudah nampak nak ya? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah nampak foto Bapak ini, Pak. Iya, oke, baiklah. Nah, jadi seperti yang sudah kalian perhatikan di layar, nah kita akan belajar mengenai apa, Riza? Ini, Pak, kita mau belajar tentang laju reaksi, Pak. Iya, belajar tentang laju reaksi. Nah, karena materi sebelumnya kita sudah membahas tentang termokimia ya. Nah, jadi memang kalian saat ujian bulan kemarin semuanya sudah mendapatkan nilai yang bagus, semuanya lulus KKM. Nah, namun tetap harus lebih meningkat lagi ya. Baiklah, nah jadi coba diperhatikan ada di sini dua peristiwa yang mungkin pernah kamu perhatikan, mungkin baik di televisi atau pernah kamu lihat secara langsung. Oke, nah kira-kira si Ramadan nih, Ramadan, ayo fokus ya, aku. Pak. Nah, coba perhatikan dua gambar yang sudah saya Bapak tampilkan. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini apa yang bisa kamu amati? Kalau gambar yang pertama itu, Pak, yaitu kayak bom atom ya, Pak, ya, ada ledakan. Ada ledakan. Kemudian ya, yang kedua itu ada gambar apel, Pak. Yang satu masih segar, yang satu udah kisut. Iya. Itu ya, Pak, ya? Iya, jadi ada yang berubah ya? Oh iya, Pak, berubah, Pak. Dari apel itu berubah, dari segar dia jadi kisut dia, Pak. Jadi kisut Warnanya ya, berubah ya, Pak. warnanya. Warnanya berubah ya, Pak, ya. Benar sekali. Nah, semua bisa diperhatikan ya? Oke lah. Nah, jadi dari kedua gambar tersebut, nah itu nanti disebut telah terjadi reaksi kimia. Nah, silahkan dibaca apa itu reaksi kimia.
pada slide yang di sini. Ya, 1 menit silakan dibaca, kemudian diperhatikan bahan ajar yang sudah ada Bapak bagikan sebelumnya ya. Oke, nah jadi reaksi kimia katanya di sini merupakan perubahan materi yang dapat menghasilkan zat baru. Nah, kita perhatikan di gambar yang pertama, itu tadi dikatakan oleh Ramadan bahwa terjadi ledakan bom. Nah, jadi ada zat kimia yang mudah meledak, nah kemudian mengalami reaksi sehingga menghasilkan zat baru. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena molekul-molekul zat bereaksi atau reaktan itu saling bertumbukan dan memiliki energi yang cukup untuk membentuk molekul produk. Nah, molekul produk ini disebut nanti sebagai hasil reaksi. Nah, pada pelajaran kelas 10 kita sudah tahu jelas bagaimana penyertaan reaksi ya. Nah, jadi dari kedua gambar ini nanti menjelaskan tentang perubahan kimia. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya nih sama si Suri. Suri ada kan? Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Nah, coba Suri. Nah, menurut kamu apa kira-kira ciri-ciri yang bisa kita amati dari perubahan kimia yang bisa kita amati? Kalau dari Ciri-cirinya. gambar ini, Pak, ciri-cirinya yang pertama terjadi perubahan warna, Ya, betul. kemudian terjadi perubahan suhu, Ya, terus terbentuknya zat yang baru. oke. Itu yang saya tahu, Pak. Ya, dari gambar ini si Suri sudah menjelaskan dengan baik ada perubahan warna, perubahan suhu. Nah, kalau gambar nomor 1 ini ada nggak gas kira-kira, Suri? Yang terbentuk? Oh, ada, Pak. Iya, ada gas yang terbentuk ya. Nah, jadi dari gambar ini sudah 3 ciri-ciri yang bisa kita temukan. Nanti ini kita gunakan untuk menyelesaikan LKPD kita nanti ya. Nah, coba ada yang bisa menambahkan kira-kira selain dari 3 ciri-ciri tersebut yang bisa diamati dari gambar ini. Kira-kira ada nggak ciri yang lain? Ada, silahkan. Belum ada? Oke, nah. Teroksidasi ya Pak, kena udara ini. Oh iya, teroksidasi. Iya betul. Nah, ya teroksidasi itu nanti dilihatnya kalau apel ini perubahan warna ya. Ya baik, benar sekali Nurainun. Terima kasih Nakku. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Suri, nah di sini ada ciri-ciri perubahan kimia. Ciri lainnya ya kan Pak? Iya, ciri-ciri lainnya ya. Nah, jadi ada 4 benar. Nah, yang pertama tadi perubahan suhu, pembentukan gas, perubahan warna, dan nanti ada pembentukan endapan. Jadi terbentuk zat padat. Nah, itu berarti dia telah menghasilkan yang namanya zat baru. Nah, kemungkinan. Jadi ciri-ciri ini mengidentifikasi telah terjadinya perubahan kimia. Oke, nah ini semoga nanti memberikan pengalaman baru bagi kalian untuk melihat bagaimana reaksi kimia yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, apa ciri-cirinya? Oke, dari 4 ini, poin ini bisa kita amati bersama nanti ya. Oke, nah jadi sebelum kita dalami lagi tentang materi konsep laju reaksi ini, nah jadi Bapak mau menyampaikan lagi nih tentang materi yang sudah kita bahas di pelajaran kelas 10. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang harus kita pelajari untuk membahas materi laju reaksi ini, konsep laju? Siapa kira-kira yang tahu yuk? Yang harus dipahami. Persamaan reaksi, Pak. Reaksi, Pak. Persamaan reaksi, benar Kompak sekali. kali kita ya, Rija ya. Iya, kau pun ikut-ikutan aja loh. Iya, berarti dua-duanya sudah belajar sebelumnya. Sebelumnya kan sudah Bapak ingatkan, kalian harus belajar tentang penyetaraan reaksi dan satu lagi yaitu tentang konsep mol. Oke. Nah, mol itu kan apa kira-kira? Ada yang tahu satuan apa itu untuk si mol? Bukan tempat belanja ya? Ini Pak, satuan apa? Maaf, Mas. Satuan jumlah Zat. zat. Iya, satuan jumlah zat ya. Nah, kalau buku biasanya kita belinya per lusin. Nah, kalau mol itu satuan jumlah zat ya. Nah, rumusnya apa kira-kira kalau dihubungkan dengan massa? Kan kita bisa mengukur massa ya. Nah, kalau dihubungkan dengan massa kira-kira apa itu hubungannya dengan mol? Mol sama dengan gram dibagi sama AR atau MR-nya, Pak. Iya, betul. Si Nurul, iya. Terima kasih Nurul sudah belajar dengan baik. Nah, jadi mol itu nanti bisa kita cari dengan mengukur massanya. Kemudian kalau dia atom, kita bagi dengan massa atomnya. Kalau dia molekul, kita hitung dulu massa molekul relatifnya. Iya, jadi itu nanti akan sangat membantu, sangat perlu ketika kita melanjutkan materi laju reaksi. Oke, nah jadi ada pun tujuan pembelajaran kita pada saat ini anak-anak.
Bu, yang pertama itu nanti setelah Bapak melakukan demonstrasi nanti, jadi Bapak akan melakukan demonstrasi, kalian juga akan mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya perubahan kimia yang juga ada di sekitar kalian dengan tepat tentunya. Kemudian kalian juga harus melakukan diskusi untuk menghitung laju reaksi. Nah, jadi ini nanti sudah menghitungnya secara kuantitatif. Nah, ditinjau dari perubahan konsentrasi reaktan dan kondisi produk setiap satuan waktu. Berikutnya juga kalian nanti akan melihat data di LKPD, kemudian menggambarkan grafik laju pengurangannya si reaktan dan laju pertambahannya si produk. Nah, jadi nanti akan Bapak bimbing untuk menyelesaikan LKPD. Data di sana nanti akan kita gambarkan grafik. Nah, tentunya kalian harus menentukan syarat terjadinya laju reaksi. Oke, nah jadi itu yang poin 1, 2, 3 ya yang akan kita selesaikan untuk hari ini. Ya, jadi materinya untuk hari ini konsep laju. Nah, sebelumnya Bapak akan menunjukkan bahan kimia mungkin yang pernah kalian lihat. Ini bisa dilihat ya. Ini adalah soda powder atau baking powder. Pernah lihat baking powder? Ini Belum gunanya kelihatan, kira-kira untuk Pak. apa ini? Untuk? Belum nampak gambarnya, Pak. Oh, belum nampak. Ini Bapak tunjukkan, bukan di gambar. Nggak nampak ya? Nampak, Pak. Oh, nggak nampak. Ya, Biru, ini ada. Pak. Oh iya, bukan. Bapak mau lakukan demonstrasi ini. Oke, ini baking powder. Pernah lihat baking powder ya? Banyak Pak di Indomaret Pak. Pernah lihat Mama Iya, bikin pernah. Banyak di Indomaret Pak. Warna apa itu kira-kira, Roy? Kalau Indomaret? Kemasannya warna hijau Pak. Oh, Isinya putih. Iya, baking powdernya warna putih. Nah, kemudian Sering ada buat kue, bahan Roy, lainnya juga. Mungkin ini ada di dapur kalian ya, atau mungkin pernah. Ini namanya asam cuka. Aku tahu, Pak, saya Pak itu. Ya. Tahu ya? Buat Dan acar, digunakan Pak, ada, Pak. untuk Acar. buat acar. Nah, jadi Bapak di sini akan menimbang sebanyak 1 gram baking powdernya. Nah, pakai timbangan analitik. Nah, kemudian Bapak masukkan si asam cukanya ke dalam ini apa kira-kira namanya? Erlen? Ada yang masih ingat namanya apa ini? Erlenmeyer ya Pak. Erlenmeyer, betul sekali Erlenmeyer ya. Kelas 10 kita kan udah belajar tentang alat dan bahan untuk percobaan ya, alat-alat praktikum. Nah, jadi Bapak ukur di sini volumenya kurang lebih 50 mili. Kemudian tadi si baking sodanya, baking powdernya sudah Bapak ukur sebanyak 1 gram. Nah, kemudian Bapak akan reaksikan, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini di dalam balon ini ada balon. Nah, sudah Bapak masukkan si baking powdernya, kemudian di dalamnya ini nanti sudah Bapak masukkan juga si asam cuka. Nah, kemudian nanti Bapak turunkan atau Bapak masukkan si baking powdernya. Oke, hingga terjadi reaksi. Oke, nah perhatikan ada terjadi reaksi di sini. Nah, dan ditandai dengan gelembung gas di mana balonnya nanti semakin membesar. Oke, bisa diperhatikan balonnya ya? Bisa, Pak. Oke, nah jadi inilah salah satu ciri perubahan kimia tadi, yaitu terbentuknya gas. Nah, kemudian di lingkungan sekitar kalian juga seperti ini gambar apa kira-kira? Besi berkarat. Besi berkarat. Nah, kalau dibandingkan besi berkarat dengan reaksi asam cuka dengan apa? Baking powder, mana lebih cepat yang terjadi reaksi kelihatan? Yang pertama tadi lah, Pak. Ini ya, yang Iya. Bapak demonstrasikan ya? Iya. Iya. Yang Bapak demonstrasikan langsung bisa dilihat dia. Nah, kalau dia berkaratan mungkin 1 hari. Perlu baru proses ya kan, kelihatan. Pak? Perlu prosesnya. Jadi dia sedikit lama ya. Nah, kemudian ada lagi yang lebih cepat. Nah, ini tadi yang sudah Bapak tunjukkan di awal, ini bom atom. Oke, nah jadi berikutnya nanti kita akan menghitung secara kuantitatif bagaimana perubahan zat, perubahan materi itu nah dalam satuan yang baku. Jadi kalau tadi Bapak mengukurnya setiap gram, nah kemudian per waktunya berapa, nah kalau nanti dalam menghitung laju reaksi itu sudah menggunakan satuan yang namanya mol per liter per satuan waktu. Jadi satuannya sudah jelas seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Oke, nah jadi sebelum kita lanjutkan untuk membahas LKPD, nah di sini kemarin sudah Bapak bentuk kelompoknya ya. Kelompok pertama ini ada si Roy, ada si Raja, dan Suri. Nah, nanti ini silakan dibentuk kelompoknya bersama. Kemudian diperhatikan LKPD-nya juga, Nak, ya.
Kemudian kelompok 2 itu ada si Ramadan, Mas Sitah, dan juga si Rofiko. Itu untuk kelompok yang kedua. Oke. Nah, ini bekerja dengan tim ya. Tidak boleh belajar sendiri, harus berbagi dengan temannya apa yang sudah diketahui. Dan kelompok yang ketiga ada 4 orang, yaitu si Ainun, Nurainun, kemudian Sri Handayani, Rija, dan si Nurul. Masing-masing kelompoknya sudah lengkap ya? Sudah duduk bersama kelompoknya anakku ya? Oke, Pak. Oke, baik. Nah, jadi sebelum Bapak arahkan untuk menyelesaikan LKPD, nah coba diperhatikan nanti apa yang menjadi pertanyaan di sini. Nah, jadi dalam LKPD nanti kalian akan melihat beberapa ciri-ciri perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Nah, nanti kalian identifikasi perubahan materinya, kemudian apa ciri-cirinya. Nah, kemudian kita akan melihat contoh perubahan kimia yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung lambat. Kemudian bagaimana cara menentukan perubahan kimia secara kuantitatif. Jadi untuk kelompok 1, nah, dan kelompok 2 dan juga kelompok 3, masing-masing kamu perhatikan perubahan kimia yang sudah Bapak buat di sini dalam LKPD-mu. Yang pertama itu tentang korek api. Nah, jadi anakku nanti coba kamu lihat apa ciri-ciri perubahan seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal dari pembakaran korek api. Nah, kemudian yang kedua nanti yang sudah Bapak demonstrasikan juga adalah reaksi pada baking soda. Nah, kira-kira apa ciri-cirinya? Bisa 1, bisa 2, atau bisa lebih dari itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah kamu coba lihat ciri-ciri perubahan kimia, perubahan materi pada buah apel yang dikupas tadi. Nah, tadi ada apel yang segar yang dinyatakan oleh si Ramadan, kemudian dia ketika didiamkan beberapa saat, nah dia berubah menjadi kisut tadi, mengalami perubahan warna. Nah, karena bereaksi dengan udara. Oke. Nah, kemudian ini juga ada perkaratan logam besi. Nah, kemudian fermentasi pada tape. Nah, ini pernah semua makan tape ya? Oke, baik. Nah, kemudian di sini kita akan mengidentifikasi kira-kira yang pertama ini dia berlangsungnya cepat atau sedang atau malah sangat lambat. Nah, kalau dia cepat, nah kamu andaikan saja nanti kalau kamu bakar 1 gram ujung korek api, nah kira-kira dia bisa berlangsung nggak kurang dari 1 menit. Nah, jadi pertama ini kita membahas laju reaksi itu belum secara kuantitatif ya, ini semi kuantitatif. Tapi kita harus tahu bahwa untuk mengukur laju reaksi itu ada satuan yang harus kita hitung. Nah, begitu juga untuk yang kedua nanti coba kamu identifikasi, andaikan saja apakah bila 1 gram tadi baking soda tadi yang Bapak masukkan itu dapat bereaksi kurang dari 1 menit atau 1 sampai 10 menit untuk menghabiskan 1 gram baking soda dalam asam cukanya. Nah, kemudian buah apel tadi apakah dia berlangsung 1 harian penuh atau lebih dari 10 menit atau kurang dari 1 menit atau 1 sampai 10 menit untuk 1 gram apelnya ya. Nah, kemudian kalau besi bagaimana lagi dan juga fermentasi. Bapak kasih waktunya untuk masing-masing kelompok nanti langsung kita bahas. Nah, sebelum Bapak menjelaskan nanti bagaimana menentukan secara kuantitatif laju perubahan reaksi kimia. Oke, silakan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mendiskusikan bersama kelompoknya bagaimana kamu akan melihat perubahan materi yang ada di sekitar. Ada 5 di sini contohnya, namun kalau kamu mau menambahkan juga bisa nambah sampai 10, nggak ada masalah. Tapi yang 5 ini harus dijawab aku ya. Bisa, masih semangat ya? Oke, baik. Masing-masing ketua kelompoknya supaya mengarahkan kelompoknya. Pak kasih waktunya kurang lebih 3 menit untuk berdiskusi. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan juga sama Bapak Nak ya. Mana tahu Bapak kurang memperhatikan rekan-rekannya. Ya, silahkan diperhatikan lagi. Bapak pikir ini kelompok 1 ini dan teman-temannya ini sangat aktif ini. Nah, bisa nanti diidentifikasi ya, selain contoh yang sudah Bapak berikan di sini, nanti kamu bersama teman-temanmu mungkin ada pengalaman belajar yang lain, atau kamu membuka dari LKPD.
atau membuka juga dari buku ajar atau bahan ajar yang sudah berikan. Nah, nanti dari sana kamu temukan beberapa perubahan kimia mungkin atau pernah kamu amati. Nah, kamu tuliskan saja di sana, nanti kita diskusikan bersama dengan kelompok yang lain. Pak Renhat, Nurul mau nanya loh Pak. Ya silakan Nurul, kenapa nakku? Itu yang korek terbakar selain Ya. gas bisa juga nggak Pak jadi perubahan warna dia Pak? Karena kan nanti hitam dia Pak batang koreknya. Betul ya, bisa Kak. Dia jadi karbon dia nanti kan? Iya betul, bisa. Bisa jadi salah satu ciri bahwa dia telah mengalami perubahan kimia. Silakan ditulis untuk kelompoknya Nurul ya. Nah itu yang bisa kamu amati. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari kelompok yang lain? Oke, kalau sudah paham, silakan ya. Cepat-cepat dikerjakannya biar nanti tidak telat waktunya anakku ya. Ayo dikerjakan. Jangan sampai nanti kelompoknya ketinggalan loh. Gimana Suri? Ada yang mau kamu tanya? Sudah siap nakku ya? Sudah bisa dikerjakan ya? Belum Pak, dikit lagi Pak, masih diskusi dikit sama lagi. orang Raja dan Troy. Oke. Rofiko gimana anakku? Ya Pak, Bisa dikerjakan ya? bisa Oke. Pak. Pelan-pelan. Ini masih diskusinya ringan ya. Oke. Nah nanti tolong bagi teman-temannya semua harus memahami ya. Satu kelompok itu harus saling menjelaskan, berbagi, bertukar pikiran. Nah, begitu cara kerja kelompok. Jangan ada yang kerja sendiri-sendiri, berarti bukan kerja kelompok ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, nah nanti Bapak tunjuk langsung kelompoknya perwakilan ya. Nah, kamu kira-kira jelaskan apa ciri-ciri perubahan yang sudah kamu amati. Nah, kemudian kira-kira perubahan waktunya itu, waktu perubahannya itu kira-kira berlangsung cepat, sedang atau lambat. Oke, mungkin langsung saja kepada kelompok yang pertama. Ayo, silakan kelompok yang pertama. Ya, silakan. Untuk kelompok yang pertama kira-kira sudah siap menyelesaikan untuk perubahan yang pertama ya, untuk korek api yang terbakar dulu. Nanti berikutnya kelompok yang lain biar kita saling menanggapi. Kelompok yang pertama kira-kira sudah siap? Mana nih Roy? Siapa nih kita yang maju Roy? Ayo cepat aku. Sekolah Suri. Ayo jangan Ya, Pak. jangan. Untuk yang Ya, silakan. pertama, ciri-ciri perubahannya terjadi perubahan suhu, terbentuk Oke. gas, kemudian terjadi perubahan warna. Untuk Oke. waktu perubahannya dia cepat Pak, kurang dari 1 menit. Oh, jadi menurut kalian dia berlangsung sangat cepat ya? Jadi kalau Menurut kelompok korek- kami seperti itu Pak, iya. Oke, kelompok yang lain gimana? Sama? Atau ada yang berbeda? Sama ya? Oke, baik. Nah, jadi kelompok yang pertama betul, ciri-ciri perubahannya tadi sudah dijelaskan oleh temanmu dari kelompok 1. Dia ada perubahan suhu, kemudian ada perubahan warna juga di sana nanti. Nah, kemudian terbentuknya gas. Nah, itu untuk perubahan yang dapat kita amati. Nah, kemudian berlangsungnya memang sangat cepat ya, dia kurang dari 1 menit. Nah, nanti bisa kita lihat lebih kuantitatif lagi. Nah, untuk reaksi baking soda dengan asam cuka. Nah, ini kira-kira dari kelompok 2 siapa yang mau menjelaskan nih hasil karya yang sudah dipaparkan atau didiskusikan dengan teman-temannya. Ayo, silakan kelompok 2. Madan Pak. Ya, silakan Pak Ramadan, anak kami Ramadan. Mandan ya Pak ya. Ya, silakan Kalau aku. yang baking soda dengan asam cuka, dia ciri-ciri perubahannya terbentuk gas Pak. Jelas tadi ya Pak ya, kayak yang Bapak praktekkan tadi ada balonnya jadi makin besar gitu, berarti ada gas yang terbentuk. Kemudian waktu perubahannya itu per 1 gram zat itu tergantung konsentrasi cukanya siapa ya. Kalau yang kayak punya Bapak itu tadi mungkin sekitar 1 menit lebih gitu ya Pak ya, barangkali. Iya, betul. Jadi bisa kira-kira sedang lah waktu perubahannya gitu Pak. Iya, oke. Nah, jadi Yang betul ya. paling jelas nampak gas memang tadi Pak itu. Iya, betul sekali.
Ramadan. Jadi itu ciri perubahannya. Jadi menurut si Ramadan tadi kalau konsentrasinya seperti yang punya Bapak ini tadi dia 25% ya. Jadi nanti kadarnya juga mempengaruhi. Ini si Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok 3 atau kelompok 1 atas jawaban yang diberikan oleh temannya kelompok 2? Cukup? Sama semua ya? Atau ada yang bisa ditambahkan? Bisa? Ada yang mau ditambahkan kelompok 3? Oke, kalau tidak ada, oke. Coba silakan kelompok 3, silakan dipaparkan. Siapa nih kelompok 3 yang mau ingin menjelaskan apa yang telah didiskusikan dalam kelompok 3 untuk ciri-ciri perubahan yang terjadi ketika buah apel sudah dikupas dan nanti dia akan bereaksi dengan udara. Ayo silakan kelompok 3. Raja dan kawan-kawan ya. Rija. Ayo siapa ini nak? Ayo jangan malu-malu, harus percaya diri ya. Nah, kalau kelompok 1 dan kelompok 2 bisa, tentunya kelompok 3 juga harusnya bisa. Karena kalian sangat-sangat luar biasa dan menguasai tentunya materi kimia ini. Oke, silakan siapa? Kelompok 3. Nurul Pak yang jawab Pak. Siapa? Sri aja, Pak Nurul yang jawab. Sri atau Nurul? Oke, ya silakan nakku. Ya, nomor 3 itu Pak, kalau kelompok 3 bilang dia berubah warnanya Pak. Berubah warnanya. Oke, perubahan warna. Oke, nah kira-kira menurut kelompok 3 ini kalau 1 gram apel kita diamkan, dia berlangsungnya cepat, kurang dari 1 menit atau lebih dari 1 menit atau lebih dari 10 menit? Lebih dari 1 menit Pak. Lebih dari 1 menit, berarti dia agak sedang ya. Dia. Berarti lebih cepat dari pembakaran. Oke, baik. Nanti kita lihat secara kuantitatif ya. Nah, ini kita masih mengandai-andai ya. Kita masih mereka-reka. Oke, baik. Nah, untuk kelompok yang untuk perubahan yang keempat ini adalah perkaratan logam besi. Nah, ini coba silakan lagi kelompok yang ketiga. Ayo silakan kelompok yang ketiga gantian. Si Nurul tadi sekarang siapa yuk kelompok yang ketiga? Ayo gantian aku dari hasil diskusinya. Ya nggak apa-apa, salah nanti kita luruskan bersama di kelas ini ya. Kami Pak. Ya silakan aku. Perkaratan besi itu ya kan Pak? Iya benar nak. Nah terus Pak. Nah kira-kira ini apa ciri-ciri perubahannya? Di sini apa ciri-ciri perubahannya, Rija? Perubahannya itu Pak kimia Pak. Cirinya ditunjukkan apa perubahan kimia? Dia Pak awalnya berkarat. Oke. Terus yang kamu amati dari besi itu kenapa dikatakan berkarat? Karena mengalami perubahan. Ada perubahan warna ya Pak. Iya, perubahan warna. Nah, kira-kira menurut kelompoknya si Rija nih hasil diskusinya, kalau besi berkarat itu berlangsungnya cepat, sedang, atau lambat? Kalau cepat tadi dia sangat lambat. Mungkin sampai mungkin 1 hari baru bisa kita amati ya. 1 tahunan. Oke, nah tapi kayak pagar di rumah saya itu lama kali Pak, baru berkarat. Oh, nggak dicat rupanya Rizal? Ada yang sebagian dicat Pak, sebagian enggak. Nah, nanti kalau kita untuk menghindari perkaratan itu ada caranya ya. Nah, oke baik. Untuk yang terakhir silakan kelompok 1. Nah, untuk fermentasi tape kelompok 1 mana nih kelompok 1? Ayo, silakan dipaparkan hasil diskusinya nanti. Kelompok 1, mana kelompok 1 ini? Iya, fermentasi pada tape. Pernah makan tape ya kelompok 1 ya? Atau nggak pernah makan tape? Pernah Pak. Pernah kan? Enak? Nggak suka Pak. Suka. Oke, ya harus suka dong. Nggak suka ya? Oke, nah tapi pernah jajan tape lah ya, pernah melihat tape lah. Nah, coba dari perubahan kimia yang bisa kita amati dari fermentasi tape ini, kira-kira apa yang timbul? Atau apa yang mengalami perubahan? Dia menghasilkan gas Pak, ada aromanya Pak. Iya, ada aroma-aromanya ya. Aroma gasnya Pak. Iya. Lu ada alkoholnya kan Pak? Iya. Katanya minum makan tape ini bisa bikin mabuk kan Pak? Ya, tapi jangan banyak-banyak makannya ya. Makannya 1 potong, 2 potong. Ya, nanti ada terbentuk alkohol. Nanti kita lihat reaksinya ya, teman-teman anak-anakku ya. Semuanya nanti kita lihat reaksi dari 1 sampai 5 bagaimana perubahan kimianya dalam persamaan reaksi. Nah, tugasmu nanti untuk menyetarakan. Jadi, menurut kelompok yang pertama, kira-kira fermentasi tape itu berlangsung cepat, kurang dari 1 menit, sedang 1 sampai 10 menit, atau lebih dari 10 menit. Ya berhari-hari kan Pak di fermentasi. Berhari-hari fermentasi ya. Iya. Pernah buat 3 tape? hari.
Waktu hari. praktek SMP Pak dulu sama guru biologi. Iya, itulah gunanya belajar ya. Nah, kalau kita belajar berarti kita tahu. Nah, pengalaman belajar itu poin yang paling penting sama kita ya. Oke, jadi semangat. Jadi laju reaksi di sini Nakku adalah menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses reaksi berlangsung. Seperti ledakan bom tadi, nah berlangsungnya dengan cepat, sedangkan proses berkarat tadi berlangsungnya cukup lambat. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan tadi kan. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung laju reaksi itu? Laju reaksi nanti dapat kita nyatakan sebagai berkurangnya jumlah konsentrasi si bereaksi tentunya. Jadi bereaksi tahu ya, zat-zat yang bereaksi setiap satuan waktu dan bertambahnya jumlah konsentrasi setiap satuan waktu. Oke, diingat, sekali lagi Bapak ulangi, laju reaksi dinyatakan sebagai berkurang, yang warna merah, berkurang si reaktan atau bereaksi. Nah, setiap satuan waktu. Dan bertambah, yang bertambah itu si produk atau hasil reaksi setiap satuan waktu. Jadi itu di-capture ya, ditulis, nanti biar diingat, tidak lupa lagi. Nah, di sini bisa dilihat perubahan konsentrasi ya dari grafik ini. Nah, jadi di sini coba kamu lihat, kamu analisis grafik yang sudah di sini. Nah, kira-kira yang mana yang mengalami perubahan konsentrasi? Konsentrasi di sini sumbu Y. Nah, sedangkan waktu itu sumbu X. Nah, ada dua zat yaitu A dan B. Ada dua zat A dan B. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana yang berkurang, yang mana yang bertambah? Ayo, siapa ini yang bisa menjelaskan atau menganalisis zat yang berkurang dan zat yang bertambah, konsentrasi yang berkurang dan yang bertambah? Ayo, ada yang bisa? Antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dianalisis Nakku. Yang bertambah si zat A kah atau si zat B? Atau ya silakan, siapa? Yang bertambah itu Pak, kalau dari grafik ini saya lihat di zat B ya Pak. Zat B, dia bertambah ya. Awalnya dia 0, nah kemudian lama-lama naik terus. Ya, seiring pertambahan waktu dia bertambah terus. Sedangkan si A? Sedangkan si A Pak, konsentrasinya malah menurun Pak. Menurun, betul sekali. Nah, berarti si A di sini dia sebagai reaktan atau sebagai produk? Kalau dia konsentrasinya berkurang? Kalau A berkurang berarti reaktan ya kan Pak? Iya, si A tadi berkurang berarti dia reaktan. Berarti si B sebagai produk. Oke, nah jadi itu ya. Nah, jadi si A itu adalah reaktan. Kenapa? Karena berdasarkan grafik yang kita lihat, nah, grafiknya nanti berkurang konsentrasinya setiap waktu ketika dia mengalami reaksi. Sedangkan si B, ya, dia bertambah setiap satuan waktu. Nah, jadi dikatakan dia sebagai produk atau hasil reaksi. Oke, nah bagaimana cara menghitungnya? Oke, nah misalkan tadi A sebagai bereaksi menghasilkan B sebagai hasil reaksi, maka laju reaksi. Nah, ingat laju reaksi itu dilambangkan oleh V. Oke, V kecil. Nah, atau ada juga yang melambangkannya R, R kecil. Nah, itu dinyatakan sebagai bertambahnya, jadi bernilai positif, delta konsentrasi si produknya tadi B per satuan waktu. Jadi delta itu perubahan ya, perubahan itu akhir dikurang awal. Jadi misalkan tadi konsentrasi awalnya nih, di sini tadi ada 0,8 molar. Nah, kemudian setelah 5 detik dia berkurang jadi 0,7. Nah, jadi perubahannya itu minus 0,1 atau berkurang minus 0,1 begitu ya. Nah, jadi per satuan waktu. Oke, nah, jadi dirumuskan sebagai delta konsentrasi B per delta T. Nah, itu untuk si produk si B ya. Nah, sedangkan untuk si reaktan karena dia berkurang, nah maka konsentrasinya si A itu delta konsentrasi A per delta T. Oke, nah di mana V tadi laju reaksi, satuannya ingat, satuannya di sini harus molaritas. Ya, satuannya bakunya molaritas. Nah, nggak boleh lagi pakai satuan gram ya, atau pakai satuan sendok nanti, nggak boleh. Jumlah sendok itu nggak dipakai ya. Nah, kemudian konsentrasi si A itu dan konsentrasi si B juga dinyatakan dalam satuan molaritas. Nah, untuk waktu nah dinyatakan sebagai dengan satuan sekon atau detik ya. Oke. Nah, berikutnya kita di sini akan melihat bagaimana perubahan konsentrasi penguraian HI ya. HI, nah setiap satuan waktu dalam LKPD yang juga sudah Bapak bagikan. Oke, masing-masing kelompok kita kembali membahas tentang LKPD. Nah, di sini ada reaksi penguraian asam iodida atau HI menjadi H2 dan I2. Nah, reaksi setaranya sudah kamu lihat di sini ada 2 HI menghasilkan H2 dan I2 gas. Oke. Nah, jadi awalnya ada 0,1 molar
mol per liter ya, si HI. Nah, nanti dia yang membentuk H2 dan I2. Nah, setiap selang waktu 50 skon, 50 detik. Nah, diukur dia. Nah, perhatikan di sini. Nah, maka untuk si A nanti kita mau menghitung perubahan konsentrasinya si A setiap satuan waktu. Oke, baik, ini langsung Bapak bagi untuk yang 0 sampai 50 detik, perubahan 50 detik. Nah, itu dikerjakan kelompok 1. Nah, untuk yang 5 sampai 100 itu dikerjakan kelompok 2. Kemudian yang 100 sampai 150 detik itu dikerjakan oleh kelompok 3. Ayo silakan masing-masing aku. Delta T-nya itu berarti akhir dikurang awal ya. Nah, jadi pakai rumus yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kamu harus menghitung berapa lajunya yang untuk pertama untuk kelompok 1 ya. Selang waktu 50 detik. Kemudian untuk yang kedua 50 sampai 100 menit. Bisa ya? Silakan langsung berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo diperhatikan LKPD-nya. Nah, kemudian dikerjakan langsung di LKPD ya. Nanti akan Bapak minta maju satu persatu ke depan. Ingat rumusnya, karena HII itu adalah reaktan, nah maka dia berkurang. Delta konsentrasi si HI per delta T. Oke, delta konsentrasi si HI per delta T. Oke, sudah bisa ya? Oke, baik, silakan kelompok yang pertama. Laju reaksinya coba diungkapkan dulu untuk laju untuk selang waktu 0 sampai 50 detik. Kira-kira berapa kalian hitung laju reaksinya anakku? Kelompok yang pertama siapa ini? Yang bisa menunjukkan atau menjelaskan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1. Belum ya? Ayo. Belum Pak, Dituliskan. masih ngerjain Pak. Masih mau mengerjakan. Pak, saya ya? bingung itu Pak. Ya anakku. Itu konsentrasi HI, satuannya tadi saya nggak ngerti Pak, mol per detik Pak. Konsentrasi kan satuannya mol per liter Pak. Satuan konsentrasi mol per liter, nak. Mol per Iya liter Pak. ya. Sorry. Ya, Ya, karena mol per detik nanti udah jadi laju dia Pak. Makanya ya, betul. saya bingung Pak. Ya ini salah ya. Ini mol per liter anakku ya, bukan mol per detik. Ya itu molaritas ya. Yang di atas satuannya. Ya terima kasih Roy. Kawan-kawan kelompok 1 sampai kelompok 3 silakan diubah ya. Itu satuan untuk konsentrasi itu mol per liter ya, mol per liter. Ya, benar sekali si Roy. Bagaimana Roy, udah siap untuk yang pertama? Kira-kira berapa perubahan konsentrasinya? Untuk waktu 0 sampai 50 ya Pak? Iya, silakan aku. Ya. Karena dia HI bertambah sebanyak 0,1 molar dalam waktu 50 detik, berarti 0,1 dibagi dengan 50, jawabannya adalah 0,002 molar per sekon, gitu Pak. Oke, nah coba kita luruskan lagi ya untuk kelompok 1. Kalau itu hasil diskusi kelompok 1, nanti kelompok 2 diperhatikan ya. Ya benar sebenarnya, tapi maksud Bapak di sini laju reaksinya itu untuk 50 sampai 0 ya. Nah, jadi ketika dia udah 50 detik, maka konsentrasi si HI itu udah tinggal berapa di sini? Di tabelnya sudah menjadi 0,072. Nah, jadi si HI itu di sini berkurang ya kelompok 1 ya, karena dia sebagai reaktan. Jadi 0,072 dikurang 0,1 per 50 per 0. Gitu ya untuk mengerjakannya ya. Jadi akhir dikurang awal. Ayo coba silakan diperbarui lagi. Gimana hasilnya? Kelompok 1 didiskusikan lagi. Kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga silahkan dikerjakan ya. Harus sudah benar nanti. Jadi akhir dikurang awal. Jadi kalau kamu mencari 0 sampai 50, berarti yang 50-nya berapa konsentrasinya tinggal dikurang awalnya. Nah, waktunya juga seperti itu. Nah, kalau dia nanti rentang waktu 50 per 100, berarti 100 dikurang 50 untuk waktu, sedangkan untuk konsentrasinya berarti 0,056 dikurang 0,072. Perhatikan dia berkurang dia terus konsentrasi. Oke, sudah kelompok 1 bagaimana? Bisa diperbarui untuk kelompok yang pertama? Atau ya, silakan kelompok 1. Baik Pak. Ya. Nah, berarti awalnya 0,1,
Lalu setelah 50 detik dia sisanya 0,72 ya, 0,072 ya Pak. Ya, berarti perubahannya berapa itu? Berarti berkurang dia 0,028. Betul. Nah, selang Dibagi. waktu 50 itu, Hah? oke Pak. Berarti dibagi 50 ya Pak? Iya benar. Oh, Dibagi berarti 50. 0,00056 atau 5,6 kali 10 pangkat negatif 4 Pak. Iya, benar ya. Nah, begitu caranya ya. Kelompok yang pertama, nah nanti bisa dicoba untuk yang keempat dan kelima. Oke, silakan yang kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama sudah betul itu, sudah diperbarui lagi. Kelompok yang kedua gimana? Ada yang bisa menghitung? Ya, Madan, silakan. Pak. Ya, silakan aku, Siti. Madan, Pak, yang bisa. Oh, ya, silakan. Pak, itu berarti 0,072 ya, Pak? Ya, Dibagi 0,07. No. Jadi akhirnya kan kamu rentangannya kelompok 2 50 sampai 100. Nah, Oh, berarti jadi ketika 100 detik sisa, 0,056. ya betul. Kan rumusnya tadi minus ya, minus delta konsentrasi HI per delta T. Nah, delta itu akhirnya, kan 50 sampai 100 kan, akhirnya jadi 0,056 dikurang 0,072 per 100 dikurang 50. Begitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Tadi gimana, Pak? 0,056 dikurang 0,072. Itulah perubahannya. Oke. Jadi minus kan, tapi kan awalnya kan ada rumus minus dia. Minus delta konsentrasi. Jadi akhirnya positif juga. Ya kan? Itu tanda minus menunjukkan dia berkurang. Ya kan? Karena kan grafiknya tadi berkurang tuh, yang sudah dijelaskan oleh Rija. Sudah dapat laju reaksi untuk rentang 50 sampai 100. Laju sesaatnya jadi berapa, Siti? 0,00032. 0,0032. Itu dibagi 50 ya? Iya. Iya, benar. Jadi 0,056 dikurang 0,072, nanti dikali minus lagi, kemudian dibagi 50. Oke, baik. Udah bisa ya kelompok 2 ya? Nah, teman-teman yang lain nanti silahkan dikerjakan untuk percobaan yang kelima ya. Nah, percobaan yang kelima. Oke, baik. Untuk rentang 100 sampai 150. Ayo, mana nih kelompok 3? Kelompok yang ketiga? Terus Pak, Ayo, silakan pelan-pelan ya. ya kalau yang dari rentang 100 sampai 150 itu dia konsentrasinya 0,046 dikurang 0,056 dibagi rentang waktunya 150 dibagi 100. Dikurang 100. Ya. Nanti hasilnya dapatnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 4 ya Pak. Oke, ya benar ya yang dinyatakan oleh temannya dari kelompok 3. Oke, baik. Nah, jadi itulah untuk menentukan laju reaksinya. Nah, sekarang kita akan melihat grafiknya ya. Nah, nanti Bapak bimbing di sini, kamu buat sendiri bersama kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, kamu lihat di sini konsentrasi si HI, kemudian waktunya dalam rentang waktu. Jadi tariklah garis nanti dari suku Y ke 50 untuk waktunya. Nanti tadi kan awalnya dia ketika udah 50 sekon tinggal 0,072 ya, 0,072. Nah, jadi kamu hitung di sini 0,072, kamu tarik garis. Nah, hingga nanti dia membentuk kurva yang menurun, artinya dia berkurang ya. Oke, baik. Nah, itu untuk menggambarkan grafiknya. Bapak harap nanti dikerjakan oleh bersama teman-teman. Oke, baik. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi sangat luar biasa hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Semuanya sangat aktif, semua berperan aktif, masing-masing kelompok itu saling berdiskusi dengan baik. Nah, Bapak harap ke depannya lebih ditingkatkan lagi semangatnya. Oke, nah jadi untuk anak-anak kami seluruhnya, silahkan dibuat catatannya tentang laju reaksi, ya, tentang pengertian konsep laju. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri, nanti coba dari kelompok 1 atau kelompok 3, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan untuk konsep laju yang sudah kita pelajari. Ayo mungkin dari kelompok 1. Ayo silakan Roy, mungkin bisa disimpulkan untuk pengertian laju reaktan dan laju produk ya. Akan dijelaskan dari sana. Ada teman yang lain?
Saya Untuk coba ya Pak. ya silakan aku. Nanti dilengkapi sama teman-teman yang lain. Kalau dari saya Pak udah saya rangkum, terus kesimpulan yang saya dapat, laju reaksi itu cepat atau lambatnya Pak, suatu zat itu bisa bereaksi. Ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, tapi kalau dari reaksi kimianya nanti pada reaktan itu dia akan mengalami pengurangan, tapi kalau di produk dia akan terjadi penambahan laju tiap satuan waktu. Itu Ya. Pak, kalau dari kesimpulan saya Pak. Ya, terima kasih Rijat. Untuk teman-teman yang lain juga nanti jangan lupa untuk membuat resume ya. Nah, jadi minggu depan nanti akan Bapak cek. Nah, untuk latihannya sudah Bapak bagikan juga tadi. Nah, silakan dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkan ketika sudah kita berakhir pada pertemuan hari ini ya. Silakan masing-masing dikerjakan mandiri untuk tugasnya. Nah, kemudian jangan lupa pada pertemuan yang akan datang kita juga akan membahas tentang teori tumbukan. Jadi bagaimana reaksi kimia itu berlangsung nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, nah kita berdua bersama dipimpin oleh Sri Handayani. Silakan Sri, kamu pimpin duanya biar kita hari ini selesai untuk belajar kimia. Silakan aku. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Nakku telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, tetap semangat belajarnya untuk mencapai cita-cita yang lebih baik lagi. Sampai berjumpa, selamat siang.